Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Sinta Perawati selaku dosen pengampu mata kuliah proses berpikir matematik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Nah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi dengan judul salah satu atau OR metode. Nah, pada kelompok 1 ini ada 3 pemateri. Dimulai dari yang pertama ada saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Dandiri Diansa dengan nomor pokok mahasiswa 232151083. Kemudian ada Nabila Fitria dengan nomor pokok mahasiswa 232151088. Kemudian ada juga Alia Nurul Komariah dengan nomor pokok mahasiswa 232151092. Nah, pada materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Salah satu atau OR metode. Salah satu atau OR metode yang disajikan dalam bab ini muncul ketika Anda menemukan kata kunci salah satu atau OR dalam bentuk baik C atau D benar, di mana C ini ataupun D adalah pernyataan. Kata kunci ini dapat muncul dalam proses maju dan mundur sehingga dua teknik berbeda tersedia. Nah, yang pertama di sini ada bukti berdasarkan kasus. Untuk mengilustrasikan salah satu metode ini, anggaplah kata kunci salah satu atau OR muncul dalam hipotesis proposisi yang bentuknya adalah C atau D implikasi B. Sesuai dengan metode maju mundur, Anda dapat mengasumsikan bahwa C atau D benar. Anda harus menyimpulkan bahwa B benar. Salah satu-satunya pertanyaan adalah apakah Anda harus berasumsi bahwa C benar atau apakah Anda harus berasumsi bahwa D benar. Karena Anda tidak tahu mana yang benar, Anda harus melanjutkan dengan bukti per kasus. Nah, artinya Anda harus melakukan dua bukti. Dalam kasus pertama, Anda menganggap bahwa C yang benar dan membuktikan bahwa B itu benar. Dalam kasus yang kedua, Anda menganggap bahwa D benar dan membuktikan bahwa B benar. Dengan melakukan dua bukti ini, tidak masalah yang benar itu C ataupun D. Nah, jika C yang benar, maka Anda dapat menggunakan bukti dalam kasus yang satu ataupun yang pertama. Nah, jika D yang benar, maka Anda dapat menggunakan bukti dalam kasus yang kedua. Bukti kasus diilustrasikan sekarang. Amati bagaimana kata-kata salah satu atau OR muncul di tengah-tengah bukti, sehingga mengarah ke bukti oleh kasus. Nah, dapat dilihat pada proposisi 22. Jika A adalah bilangan real negatif, maka X bar sama dengan negatif B per 2A adalah maksimizer dari fungsi AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Kemudian ada analisis pembuktian. Tidak ada kata kunci yang muncul dalam hipotesis atau kesimpulan, sehingga metode maju mundur digunakan untuk memulai pembuktian. Bekerja mundur, pertanyaan kuncinya adalah bagaimana saya bisa menunjukkan bahwa angka yaitu X bar sama dengan negatif B per 2A adalah pemaksimal fungsi. Menerapkan definisi yang diberikan dalam latihan 5.1a pada halaman 63 perlu untuk menunjukkan bahwa
Nah, B1 di sini untuk setiap bilangan real X, AX bar kuadrat ditambah BX bar ditambah C lebih dari sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Mengenali kata kunci, yaitu untuk semua dalam proses mundur, metode Gauss digunakan untuk memilih. Di sini ada A1, yaitu bilangan real X. Untuk itu harus ditunjukkan bahwa B2 AX bar kuadrat ditambah BX bar ditambah C lebih dari sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Mengurangi AX kuadrat ditambah BX ditambah C dari kedua sisi B2 dan memfaktorkan X bar dikurangi X. Harus ditunjukkan bahwa B3-nya X bar dikurangi X dikalikan dengan A dikali X bar dikurangi X ditambah B lebih dari sama dengan 0. Nah, jika X bar dikurangi X sama dengan 0, maka B3 benar. Dengan demikian, Anda dapat berasumsi bahwa A2-nya itu X bar dikurangi X tidak sama dengan 0. Nah, penting untuk dicatat di sini bahwa Anda dapat menulis ulang A2 sebagai berikut, sehingga mengandung kata kunci yaitu salah satu ataupun OR secara eksplisit. Nah, kemudian A3-nya di sini salah satu X bar dikurangi X lebih dari 0 atau X bar dikurangi X kurang dari 0. Pada titik ini, mengenali kata kunci salah satu atau OR dalam proses penerusan. Sekarang saatnya untuk menggunakan bukti per kasus. Oleh karena itu, Anda harus melakukan dua bukti. Yang pertama, asumsikan bahwa X bar dikurangi X itu lebih dari 0. Dan buktikan bahwa B3 adalah benar. Nah, kemudian asumsikan juga bahwa X bar dikurangi X itu kurang dari 0. Dan sekali lagi buktikan B3 itu benar. Kedua bukti ini dilakukan sekarang. Nah, pada kasus yang pertama, asumsikan bahwa A4-nya X bar dikurangi X itu lebih dari 0. Nah, dalam hal ini, Anda dapat membagi kedua sisi B3 dengan angka positif. Dengan angka positif. Nah, kemudian dengan demikian harus ditunjukkan bahwa B4-nya A dikali X bar dikurangi X ditambah B itu lebih dari sama dengan 0. Nah, bekerja maju dari fakta bahwa X bar sama dengan negatif B per 2A dan sebuah dan A kurang dari 0 dilihat hipotesis berikut ini dari A4 itu sehingga A5-nya 2A X bar ditambah B lebih dari 0. Nah, sehingga dihasilkan A6 yaitu A dikali X bar ditambah X ditambahkan dengan B itu sama dengan AX ditambah B per 2 sama dengan 2AX ditambah B per 2 itu lebih dari 0. Nah, jadi B3 itu benar dan ini melengkapi kasus yang pertama tadi. Nah, kemudian ada kasus yang kedua yaitu sekarang kita asumsikan juga bahwa A4-nya itu menjadi X bar dikurangi X kurang dari 0. Nah, dalam hal ini, Anda dapat membagi kedua sisi B3 dengan angka negatif. Boleh di slide? Ke atas sedikit.
Nah, cukup tadi di bawah. Sebentar. Nah, di sini dilanjutkan ya. Dalam hal ini, Anda dapat membagi kedua sisi B3 dengan angka negatif X bar dikurangi X. Nah, dengan demikian perlu untuk menunjukkan bahwa B4-nya itu A dikali X bar ditambah X ditambah B itu kurang dari sama dengan 0. Bekerja maju dari fakta bahwa X bar itu sama dengan negatif B per 2A dan A kurang dari 0. Lihat hipotesis, kemudian berikut ini dari A4 itu menjadi A5, di mana A5-nya itu 2AX ditambah B kurang dari 0. Nah, jadi A6-nya itu A dikali X bar ditambah X ditambah B itu sama dengan AX ditambah B per 2 sama dengan 2AX ditambah B dibagi oleh 2. Itu kurang dari 0. Nah, jadi B4 benar dan ini melengkapi kasus kedua dan seluruh bukti. Nah, kemudian perhatikan bahwa bukti kasus kedua di atas hampir identik dengan kasus pertama, kecuali untuk pembalikan tanda di beberapa tempat. Kebanyakan matematikawan tidak akan menulis rincian untuk kedua kasus. Nah, sebaliknya, ketika mereka mengenali kesamaan dari dua kasus, mereka akan berkata, asumsikan tanpa kehilangan umum. Maksudnya bahwa kasus satu terjadi. Mereka kemudian akan melanjutkan untuk menyajikan rincian untuk kasus itu, menghilangkan kasus kedua sama sekali. Nah, dengan kata lain, kata-kata berasumsi tanpa kehilangan generalitas berarti bahwa penulis hanya akan menyajikan satu kasus secara rinci. Nah, Anda harus memberikan rincian kasus lain untuk diri Anda sendiri, seperti yang diilustrasikan dalam bukti ringkas proposisi 22 berikut. Nah, ada bukti proposisi 22. Biarkan X menjadi bilangan real. Kata biarkan menunjukkan bahwa metode cause digunakan. Ditunjukkan bahwa AX bar kuadrat ditambah BX bar ditambah C lebih dari sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C atau ekuivalen. Bahwa X bar dikurangi X dikalikan dengan A dikali X bar dikurangi X ditambahkan B itu lebih dari sama dengan 0. Ini benar jika X bar dikurangi X sama dengan 0. Jadi asumsikan bahwa X bar dikurangi X itu tidak sama dengan 0. Nah, kemudian X bar dikurangi X itu lebih dari 0 atau X bar dikurangi X itu kurang dari 0. Asumsikan tanpa kehilangan generalitas bahwa X bar dikurangi X itu lebih dari 0. Karena kurang dari 0 dan X bar sama dengan negatif B per 2A, maka dapat disimpulkan bahwa A dikalikan dengan X bar dikurangi X ditambah B itu lebih dari 0. Dan buktinya sudah lengkap. Nah, kemudian di sini ada materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Alia. Kepada Alia, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk melanjutkan pematerian selanjutnya. Di sini terdapat subbab yang kedua, yaitu proof by elimination atau bukti dengan eliminasi. Nah, misalkan sekarang kata kunci either atau or, yaitu kata kunci salah satu atau kata kunci atau, itu muncul dalam kesimpulan dari proposisi yang bentuknya adalah A implikasi C atau D.
Nah, dengan metode maju mundur, Anda menganggap A benar dan perlu menyimpulkan bahwa C benar atau D benar. Satu-satunya pertanyaan adalah, apakah Anda harus mencoba menunjukkan bahwa C benar atau apakah Anda harus mencoba menunjukkan bahwa D benar? Dalam beberapa bukti ini, saat Anda bekerja maju, Anda mungkin juga menemukan kata kunci either atau or, kata kunci salah satu atau kata kunci atau. Nah, dalam bentuk baik A1 atau A2. Melanjutkan dari bukti per kasus tadi, mungkin terjadi bahwa dalam kasus pertama ketika Anda menganggap bahwa A1 benar, Anda dapat bekerja maju untuk menetapkan bahwa C benar. Kemudian dalam kasus kedua, ketika Anda menganggap bahwa A2 benar, maka Anda dapat bekerja maju untuk menetapkan bahwa D benar, sehingga melengkapi bukti. Nah, pendekatan ini diilustrasikan sekarang pada proposisi 23. Nah, jika X kuadrat dikurangi 5X ditambah 6 lebih besar dari atau sama dengan 0, maka X dikurangi 2 itu C atau X kurang dari sama dengan, X kurang dari sama dengan 2 itu C atau X lebih dari atau sama dengan 3 itu D. Nah, selanjutnya analisis of proof atau analisis pembuktian. Mengenali kata kunci salah satu atau or dalam kesimpulan, Anda sekarang dapat beralih ke proses maju dan melihat apakah kata kunci either atau or itu muncul. Nah, bekerja maju dari A dengan memfaktorkan, maka dari itu menghasilkan A1, yaitu X dikurangi 2 dikali X dikurangi 3 lebih dari atau sama dengan 0. Nah, satu-satunya cara produk dari dua bilangan real dalam A1 dapat lebih dari atau sama dengan 0 adalah jika A2 yaitu menghasilkan either X dikurangi 2 kurang dari atau sama dengan 0 dan X dikurangi 3 kurang dari sama dengan 0. Atau X dikurangi 2 lebih dari atau sama dengan 0 dan X dikurangi 3 lebih dari atau sama dengan 0. Nah, mengenali kata kunci either atau or dalam pernyataan maju A2, maka bukti oleh kasus adalah tepat. Oleh karena itu, asumsikan terlebih dahulu bahwa kasus yang pertama yaitu X kurang dari 2 kurang dari atau sama dengan 0 dan X dikurangi 3 kurang dari atau sama dengan 0. Nah, dalam hal ini mengikuti dari ketidaksetaraan pertama bahwa X kurang dari atau sama dengan 2, yang menetapkan pernyataan itu C kesimpulannya adalah benar. Nah, sekarang asumsikan bahwa kasus yang kedua yaitu X dikurangi 2 lebih dari atau sama dengan 0 dan X dikurangi 3 lebih dari atau sama dengan 0. Dalam hal ini, berikut dari ketidaksetaraan kedua bahwa X lebih dari atau sama dengan 3 yang membuktikan bahwa yang menetapkan bahwa pernyataan itu D. Kesimpulannya itu benar. Nah, buktinya sekarang lengkap. Selanjutnya yaitu proof of proposition 23, bukti proposisi 23. Dari hipotesis bahwa X kuadrat dikurangi 5X ditambah 6 lebih dari sama dengan 0, baik X dikurangi 2 kurang dari sama dengan 0 dan X dikurangi 3 kurang dari sama dengan 0, atau X dikurangi 2 lebih dari sama dengan 0 dan X dikurangi 3 lebih dari sama dengan 0. Nah, dalam kasus sebelumnya, X kurang dari sama dengan 2
Sedangkan dalam kasus yang terakhir yaitu X lebih dari sama dengan 3. Nah, sehingga menetapkan kesimpulan dan melengkapi bukti. Nah, pendekatan alternatif untuk membuktikan proposisi yang mengandung kata kunci salah satu atau OR dalam kesimpulan dalam bentuk baik C atau D adalah dengan menggunakan metode yang disebut bukti dengan eliminasi atau proof by elimination. Nah, secara khusus untuk menghilangkan ketidakpastian mencoba menentukan apakah akan membuktikan bahwa C benar atau bahwa D benar. Anggaplah Anda membuat asumsi tambahan bahwa C tidak benar. Nah, jelas lebih baik ternyata bahwa dalam hal ini D benar. Jadi dengan bukti dengan eliminasi, Anda menganggap bahwa A benar dan C salah. Anda kemudian harus menyimpulkan bahwa D benar seperti yang diilustrasikan sekarang dengan proposisi 23. Nah, sekarang analisis pembuktian mengenali kata kunci either atau or. Dalam kesimpulan, Anda dapat melanjutkan dengan bukti eliminasi. Nah, jadi asumsikan terlebih dahulu bahwa A yaitu X kuadrat dikurangi 5X ditambah 6 kurang dari sama dengan 0, dan A1 yaitu bukan C, X lebih dari 2. Nah, adalah tugas Anda untuk menyimpulkan bahwa B1 yaitu D, yaitu X lebih dari sama dengan 3. Nah, dengan bekerja maju dari A, itu dengan menggunakan pemfaktoran, maka dari itu menghasilkan A2, yaitu X dikurangi 2 dikali X dikurangi 3 lebih dari sama dengan 0. Nah, selanjutnya yaitu dengan membagi kedua sisi A2 tersebut dengan X dikurangi 2 lebih dari 0. Nah, sehingga menghasilkan A3 yaitu X dikurangi 3 lebih besar atau sama dengan 0. Nah, selanjutnya dengan menambahkan angka 3 pada kedua ruas di A3, maka menghasilkan B1. B1 yaitu X lebih besar atau sama dengan 0. X lebih dari atau sama dengan 3. Nah, selanjutnya bukti proposisi 23, yaitu asumsikan bahwa X kuadrat dikurangi 5X ditambah 6 lebih dari atau sama dengan 0 dan X lebih dari 2. Nah, oleh karena itu, X dikurangi 2 dikali X dikurangi 3 lebih dari atau sama dengan 0. Nah, dan karenanya harus, oleh karena itu, X lebih dari 2, lalu X dikurangi 2 lebih besar daripada 0, dan karenanya harus menghasilkan X lebih dari sama dengan 3 seperti yang diinginkan. Nah, perhatikan bahwa Anda dapat melakukan pembuktian dengan menghasilkan A implikasi C atau D. Nah, sama baiknya dengan mengasumsikan bahwa A benar dan D salah, dan kemudian menyimpulkan bahwa C benar. Nah, cobalah pendekatan ini dengan proposisi 23. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Alia atas penjelasannya. Kemudian ada materi yang selanjutnya yaitu membaca bukti dan juga ada kesimpulan dari seluruh materi ini yang akan disampaikan oleh Nabila. Kepada Nabila, saya persilahkan. Oke, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk melanjutkan materi. Yang selanjutnya adalah membaca bukti. Proses membaca dan memahami bukti yang digunakan salah satu atau OR metode ditunjukkan dengan proposisi berikut.
proposisi 24, yaitu jika P dan B adalah bilangan bulat positif, yang P adalah prima dan P tidak membagi B, maka satu-satunya bilangan bulat positif yang membagi P dan B adalah 1. Bukti proposisi 24. Untuk tujuan referensi, setiap kalimat bukti ditulis pada baris terpisah. Statement 1, jelas, 1 membagi keduanya, P dan B. Untuk statement 2, untuk melihat bahwa 1 adalah satu-satunya bilangan bulat seperti itu, biarkan D lebih besar dari 0. Menjadi bilangan bulat yang membagi keduanya, B dan P. Statement 3, jadi ada bilangan bulat K sedemikian rupa sehingga B sama dengan K dikali D. Statement 4, karena P adalah prima dan D membagi P, pasti D sama dengan 1 atau D sama dengan P. Statement 5, sekarang D tidak sama dengan P, sebaliknya B sama dengan K dikali P dan P akan membagi B. Statement yang keenam, oleh karena itu, berikut bahwa D sama dengan 1. Sekarang buktinya sudah lengkap. Lalu ada analisis pembuktian. Interpretasi pernyataan S1 sampai S6 berikut. Interpretasi statement 1. Jelas, 1 membagi P dan B. Penulis mengenali kata kunci 1 dan hanya 1 dalam kesimpulan dan karena itu menggunakan metode keunikan. Dengan demikian, penulis pertama-tama menyatakan bahwa 1 membagi P dan B yang benar karena 1 membagi setiap bilangan bulat. Interpretasi statement kedua. Untuk melihat bahwa 1 adalah satu-satunya bilangan bulat seperti itu, biarkan D lebih besar dari 0 menjadi bilangan bulat dan membagi B dan P. Pernyataan ini menunjukkan bahwa penulis menggunakan metode keunikan langsung dan oleh karena itu mengasumsikan bahwa A1 adalah D lebih besar dari 0 membagi B dan P. Untuk melengkapi metode keunikan langsung, penulis harus menunjukkan bahwa dua objek D dan 1 adalah sama, yaitu bahwa B1 sama dengan B1, D sama dengan 1. Memang penulis mencapai kesimpulan ini di statement 6. Interpretasi statement 3. Jadi ada bilangan bulat K sedemikian sehingga B sama dengan K dikali D. Penulis bekerja maju menurut definisi dari fakta bahwa D membagi B, lihat A1, untuk mengklaim bahwa A2 adalah ada bilangan bulat K sedemikian rupa sehingga B sama dengan K dikali D. Interpretasi statement 4. Karena P adalah prima dan D membagi P, itu harus bahwa D sama dengan 1 atau D sama dengan P. Penulis bekerja maju dengan definisi dari hipotesis bahwa P adalah prima. Jadi, A3-nya satu-satunya bilangan bulat positif yang membagi P adalah 1 dan P. Penulis menulis ulang A3 untuk membaca A4-nya untuk setiap bilangan bulat positif A yang membagi P, A sama dengan 1 dan A sama dengan P, atau A sama dengan P. Dalam bentuk ini, penulis mengenali quantifier untuk semua. Dalam proses maju dan mengkhususkan A4 ke A sama dengan D lebih besar dari 0, yang membagi P. Lihat A1. Hasil dari spesialisasi ini seperti yang diklaim penulis di statement 4 adalah
A5-nya itu D sama dengan 1 atau D sama dengan P. Interpretasi statement 5. Sekarang D tidak sama dengan P. Jika tidak, B sama dengan K dikali P, dan P akan membagi B. Mengenali kata kunci salah satu atau OR, di A5, penulis melanjutkan dengan buku oleh kasus dan mengasumsikan pertama bahwa D sama dengan P. Namun, penulis menunjukkan dengan kontradiksi bahwa ini tidak mungkin. Secara khusus, penulis bekerja maju dengan mengganti D sama dengan P menjadi A2, yang menghasilkan B sama dengan K dikali P. Menurut definisi ini, berarti bahwa P membagi B yang bertentangan dengan hipotesis bahwa P tidak membagi B. Yang selanjutnya adalah interpretasi statement 6. Oleh karena itu, mengikuti bahwa D sama dengan 1. Setelah mengesampingkan kasus pertama, D sama dengan P di A5, penulis sekarang melanjutkan ke kasus kedua, yaitu D sama dengan 1. Sebagaimana dinyatakan bahwa dalam statement 6. Namun, fakta bahwa D sama dengan 1 melengkapi metode keunikan langsung. Lihat B1. Yang selanjutnya adalah summary atau ringkasan. Gunakan salah satu atau OR metode ketika Anda menemukan kata kunci ini dalam proses maju atau mundur. Bukti oleh kasus digunakan dalam proses maju untuk menunjukkan bahwa C atau D implikasi B. Untuk melakukannya, Anda harus melakukan 2 bukti, yaitu kasus pertama, buktikan bahwa C implikasi B, dan yang kedua, kasus kedua, buktikan bahwa D implikasi B. Bukti dengan eliminasi digunakan dalam proses mundur untuk menunjukkan bahwa A implikasi C atau D sebagai berikut. 1. Asumsikan bahwa A dan bukan C adalah benar. Yang kedua, bekerja maju dari A dan bukan C untuk menetapkan bahwa D benar. Yang ketiga, bekerja mundur dari D. Anda bisa sama-sama berasumsi bahwa A dan bukan D adalah benar, dan bekerja ke depan untuk membuktikan bahwa C benar. Anda juga dapat bekerja mundur dari C dalam kasus ini. Perhatikan bahwa dengan bukti eliminasi, hanya satu bukti yang diperlukan untuk menunjukkan bahwa A implikasi C atau D. Anda dapat membuktikan A dan bukan C implikasi D, atau A dan bukan D implikasi C. Salah satu dari 2 bukti ini dengan sendirinya sudah cukup. Sebaliknya, dengan bukti per kasus, 2 bukti terpisah diperlukan untuk menunjukkan bahwa C atau D implikasi B. Anda harus membuktikan bahwa C implikasi B dan bahwa D implikasi B. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Ya, terima kasih ya kepada Nabila yang telah menyampaikan materinya dan juga telah menyimpulkan pematerian ini. Nah, mungkin dicukupkan sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.